Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Zaki, Dr. Kandidat Zaki SEMM, dosen Universitas Unisban Pariaman. Saya mengabdi di Unisban sudah lebih kurang 14 tahun sejak 2007 sampai dengan sekarang. Izinkan saya menyampaikan penelitian dan pengembangan ilmu saya. Yang pertama adalah pengaruh penyaluran kredit. Dan ini jurnal tunggal, tidak ada yang lain, saya sendiri dan saya publish dalam jurnal nasional. Dan ini sangat penting, isinya yang kita sampaikan adalah dalamnya lengkap memuat bagaimana sistem aplikasi yang tertuang di dalam permohonan kredit di salah satu BPR yang ada di Kota Padang. Dari mana mulainya adalah dari permohonan kredit itu sendiri. Dan kemudian kita lakukan verifikasi, pencocokan, baik verifikasi administrasi dengan data yang ada, kemudian kita cocokkan ke lapangan, di mana di lapangan kita melihat pertama jaminan, apakah sesuai jaminan dengan foto yang ada. Kemudian juga tentu dari sisi jaminan adanya sertifikat atau BPKB, STNK dan sebagainya. Kemudian pajaknya juga kita lihat apakah sudah mati atau masih, dan kemudian pemiliknya, apakah pemiliknya ada beberapa tangan yang memiliki ini, dan kemudian kita kontrol juga kepada kalau tanah itu ke BPN, kemudian kalau surat menyurat kendaraan ke Samsat, dan kita cocokkan apakah benar atau salah. Nah, kemudian kita analisa dari segi pendapatan calon debitur, berapa pendapatan suami istri, kemudian berapa juga biaya beban setiap bulan, dan ini sangat penting. Kenapa? Karena jangan sampai cash flow-nya minus. Nah, kalau cash flow-nya minus, dengan apa dia akan membayar angsuran. Begitu juga dengan kapasiti, kemampuan dia untuk setelah kita berikan kredit, apakah dia mampu untuk menjalankan usahanya dengan baik sehingga menghasilkan margin. Dan tentunya dengan margin inilah yang nanti akan membayar angsuran. Nah, sesuai dengan analisa pemberian kredit itu, kita analisa dengan 6C. Pertama, karakter. Nah, karakter ini C1 ini sangat penting. Kita analisa, kemudian kita lihat juga BI checking-nya. BI checking apakah terkait dengan kredit macet di lembaga keuangan lainnya atau tidak. Nah, ini sangat penting. Kalau karakternya sudah kena, tentu kita tidak bisa menyetujui pemberian kreditnya. Kemudian C2-nya adalah kapasiti, kemampuan dia untuk membayar, mengembalikan. Apakah dia sudah pengalaman berapa tahun usahanya. Nah, kalau dia berwira swasta atau berjualan, berdagang, berapa lama dia dagang. Nah, minimal yang kita setuju itu adalah 2 tahun. Kalau belum lagi 2 tahun, berarti kita tidak setujui. Kenapa? Karena kita anggap belum mempunyai kapasitas untuk mengelola dana yang kita pinjamkan. Dana yang kita pinjamkan ini adalah dana dari masyarakat berupa tabungan giro deposito. Oleh karena itu harus ada prudensial bank, harus hati-hati pihak kita bank untuk memberikan kredit, jangan sampai memberikan kredit kepada asalan saja, pada orang-orang yang tidak mempunyai kompetensi untuk menjalankan usahanya. Kemudian setelah karakter, kapasiti, kemudian kapital, modal. Orang yang kita berikan kredit harus memiliki modal. Nah, tentu tidak modal bank. Jadi sudah memiliki modal dasar. Misalnya kalau dia punya usaha kandang ayam, dia sudah punya kandang dan sudah punya ayam. Kita hanya untuk
menolong untuk memperbesar volume dari perdagangan dia supaya marginnya makin lama makin besar. Nah, kemudian kolateral ya, jaminan ya. Jaminan ini sekali lagi sudah kita bahas tadi, jaminan juga harus sesuai dengan jaminan yang dipinjamkan maksimal 70%. Jadi kalau dia pinjam 100, dia jaminannya 100 juta, maksimal bisa kita berikan itu adalah 70 juta. Tidak semuanya. Kenapa? Karena memang SOP-nya seperti itu. Tidak melebihi dari nilai jaminan. Kemudian tentunya condition of economic, bagaimana kondisi ekonomi, apakah dari masyarakatnya sendiri, dari pasarnya, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah constraint, adalah risiko AMDAL. Nah, sampai kredit yang kita berikan itu tidak memiliki kepastian terhadap lingkungan. Jadi jangan sampai kredit yang kita berikan justru kemudian masyarakat lingkungan itu terganggu dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan. Misalnya kita buat kandang ayam di pemukiman masyarakat, tentunya masyarakat akan protes karena ada bau, lalap, dan seterusnya. Ya, itulah yang pengabdian kita pertama adalah pengaruh penyaluran kredit. Dan banyak lagi yang lain yang kita buat dalam penelitian itu. Dan yang pasti adalah kita juga menjelaskan dalam laporan kita itu, dalam penelitian kita itu, bagaimana dengan kredit macet, bagaimana mengatasi kredit macet, bagaimana solusinya, eksekusi jaminan, dan sebagainya, kemudian pelunasan, sehingga tidak NPL dari bank kita itu tidak naik. Ya, non performing loan-nya jangan naik. Nah, ini akan mengurangi kesehatan bank. Dalam konteks kesehatan bank tentu kita melihat KAMEL, jangan terjadi adanya penurunan kapital, ya, kapital modal, kemudian aset, manajemen, earning, dan liquidity. Dan banyak lagi sangat bagus kalau jurnal itu dibaca oleh kawan-kawan praktisi perbankan, dan ini akan menjadi masukan yang berharga. Dan ini sekali lagi adalah jurnal saya sendiri pribadi yang membuat, tidak ada bergabung dengan kawan yang lain. Kemudian juga bidang penelitian saya adalah pengaruh inflasi. Inflasi adalah menjadi momok menakutkan yang terjadi dalam suatu negara, yang sampai satu negara itu terimbas inflasi. Di Indonesia, inflasi yang besar itu terjadi pada tahun 1998 ketika Krismon, di mana rupiah sangat menguat sangat melemah terhadap dolar. Ketika itu dari 2.300 menjadi 17.000. Demikian juga harga-harga naik, luar biasa naiknya. Mobil waktu itu, mobil Toyota Kijang yang harganya cuma 7,5 juta menjadi 15 juta. Nah, inflasi dengan ciri-ciri adalah pertama, juga penelitian yang kita lakukan, dan ini publish nasional, adalah pertama, naiknya harga barang secara terus-menerus. Secara terus-menerus, hari ini naik, besok naik, lusa naik, dan seterusnya. Nah, ini adalah inflasi, ciri inflasi yang pertama. Dan ini menakutkan. Kenapa? Karena kalau bagi pedagang, dia menjual lagi barang, dia beli lagi barang dagangan dengan harga yang dia jual kemarin, itu tidak mampu untuk membeli lagi, sehingga makin lama makin berkurang modalnya. Dan kedua adalah value of money berkurang, nilai uang itu berkurang. Nilai uang, kalau sekarang kita bisa merasakan uang 5 juta 2 tahun yang lalu masih begitu besar dibandingkan uang 5 juta sekarang. Uang 1 juta sekarang kalau dibawa ke pasar itu tidak punya nilai apa-apa. Nah, begitu juga dengan yang ketiga, ciri inflasinya adalah banyaknya uang beredar. Nah, banyaknya uang beredar ini karena imbas dari naiknya harga barang. Orang memenuhi kebutuhannya bagaimanapun. Begitu juga negara dengan mencetak uang baru. Jadi uang baru diciptakan untuk menutupi defisit negara, dan juga adanya
defisit neraca perdagangan ekspor impor. Maka inilah mengakibatkan inflasi. Kita harap dari inflasi ini tidak terjadi lagi, dan tentunya kita dengan tulisan saya ini bisa dibaca dan dipahami bagaimana dahsyatnya kalau inflasi tinggi yang terjadi di Indonesia. Inflasi itu ada 3 keadaannya. Yang pertama, inflasi ringan merayap, yang kedua inflasi sedang, dan ketiga adalah hyperinflation, inflasi yang sangat tinggi, dan ini membahayakan negara. Bahkan perekonomian negara, kemudian nasional, regional juga bisa berimbas, dan ini akan menjadi banyak perusahaan-perusahaan yang kolaps. Nah, kalau ketika banyak perusahaan yang kolaps, misalnya bank kolaps, tutup, dan ini akan menjadi multiplier efek domino. Dan ini materi penelitian yang saya buat ini kiranya sangat bermanfaat banyak, dan sekali lagi penelitian ini hanya saya membuat. Apakah yang pertama tadi masalah analisa pemberian kredit juga adalah inflasi. Mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat banyak dan dapat berguna menunjang kesuksesan kawan-kawan yang membaca ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.